Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi dari 12 OTKP 2 nomor absen 29. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Sang Seniman Teknologi Abad 21 dengan tokoh dunianya yang saya review yaitu Steve Jobs. Dengan penulis Sony Adams, penerbitnya Anak Hebat Indonesia, dari kota terbitnya itu Yogyakarta. Tahun terbitannya 2022 dengan halaman 147 halaman. Nomor ISBN-nya yaitu 9786234000214. Biodata Steve Jobs. Dengan memiliki nama lengkap Stephen Paul Jobs yang lahir pada tanggal 24 Februari 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Wafat pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan usia 56 tahun di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Dengan kewarganegaraan Amerika Serikat, pendidikan terakhirnya yaitu di Reed College pada tahun 1972. Pekerjaan terakhirnya yaitu sebagai ketua Apple dengan memiliki kekayaan bersih senilai 8,3 miliar US dollar pada tahun 2011. Steve Jobs juga bekerja sebelumnya dan menjadi anggota dewan di The Walt Disney Company dan Apple. Istri dari Steve Jobs yaitu bernama Lauren Powell. Steve Jobs memiliki 4 anak yang bernama Lisa Barron Jobs, Ray Jobs, Erin Jobs, F. Jobs. Orang tuanya yang pertama yaitu Abdul Fattah Jandali dan Johannes Cable Simpson, yaitu mereka berdua adalah orang tua kandung dari Steve Jobs. Paul Jobs dan Clara Jobs yaitu orang tua angkat atau orang tua tiri Steve Jobs. Dan memiliki 2 saudara yaitu Mona Simpson, adik kandung dari Steve Jobs, dan Patricia Jobs atau Patty, saudara tiri atau saudara angkat dari Steve Jobs. Kehidupan awal Steve Jobs yang bermula diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs dan memiliki adik perempuan yang bernama Patty atau Patricia yang tadi saya sudah sebutkan, dengan memiliki orang tua biologis Abdul Fattah Jandali dan Joanna Simpson, memiliki adik kandung yang bernama Mona Simpson. Jobs bersekolah di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino, California, dan sering menghadiri kuliah setelah sekolah di Hewlett-Packard Company di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Ia kemudian dipekerjakan di sana dan bekerja bersama Steve Wozniak sebagai karyawan musim panas. Pada tahun 1972, Jobs lulus dari sekolah menengah atas dan mendaftar masuk di Reed College di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Meskipun ia 1 semester keluar, kemudian dia melanjutkan audit kelasnya di Reed College seperti kelas kaligrafi dan tidur di tempat lain seperti menumpang di rumah temannya. Kemudian Jobs ini terus bekerja keras, hal apapun dia lakukan demi mendapatkan makan gratis di wihara Hare Krishna setempat. Dengan bekerja terus-menerus, intinya dia adalah orang yang sangat bekerja keras.
Pada musim gugur 1974, Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club bersama Wozniak. Ia mengambil pekerjaan sebagai teknisi di Atari, sebuah perusahaan pembuatan berbagai permainan video populer, yaitu dengan tujuan yang sama, untuk menabung dan melakukan perjalanan kembali ke India. Tidak lama kemudian, Jobs berangkat ke India untuk mengunjungi Neem Karoli Baba di Kaichi, asramanya bersama seorang teman di Red College-nya yang bernama Daniel Coate. Daniel Coate beragama Buddha. Pada di sana, karir Steve Jobs. Yang pertama, asal mula Apple Computer. Pada tahun 1976, Steve Wozniak dan Ronald Wright dengan perdana dari manajer pemasaran produk dan teknisi pensiun Intel mendirikan Apple. Pada tahun 1978, Apple merekrut Max Code dari National Communications untuk menjabat sebagai CEO yang berujung pada tahun kelam. Akhirnya pada tahun 1983, Steve Jobs berhasil memancing John Schuller keluar dari Pepsi-Cola untuk menjabat sebagai CEO Apple. Terjadi pada 1984, penurunan penjual di seluruh industri menjelang. Pada saat itu mengakibatkan keretakan hubungan kerja Jobs dengan Schuller. Dan pada akhirnya 1985, ketegangan internal dan pengumuman PHK besar-besaran Schuller mengakhiri jabatan Jobs sebagai kepala divisi Macintosh. Yang kedua, di Next Computer. Pada waktu yang sama, Jobs mendirikan perusahaan komputer lain di Next Computer seperti Apple Lisa. Teknologi stasiun kerja Next sangat maju. Namun, industri ini menganggapnya sebagai barang mahal di antara karyawan yang mampu membelinya. Di sini saya akan membahas karir Steve Jobs Part 2, Pixar dan Disney. Pada tahun 1986, Jobs membeli The Graphics Group yang kemudian berganti nama yang sekarang menjadi Pixar. Dari divisi grafis komputer Lucasfilm senilai 10 juta US dollar dan 5 juta US dollar diantaranya diberikan kepada Lucasfilm sebagai modal. Tahun 2003-2004, karena kontrak Pixar dengan Disney habis, Jobs dan pimpinan eksekutif Disney, Michael Eisner, mencoba menegosiasi kerjasama baru yang akhirnya kandas atau gagal juga. Pada 2004 awal, Jobs mengumumkan bahwa Pixar akan menjadi mitra baru untuk mendistribusikan film-filmnya setelah kontrak dan Disney berakhir. Bulan Oktober 2005, Bob Iger menggantikan Eisner di Disney. Dan Iger dengan cepat membentuk hubungan dengan Jobs dan Pixar. Tanggal 24 Januari 2006, Jobs dan Iger mengumumkan bahwa Disney setuju membeli Pixar dan membentuk transaksi saham penuh senilai 7,4 miliar US dollar. Kembalinya ke Apple. Pada tahun 1996, Apple resmi mengumumkan bahwa mereka membeli Next senilai 429 juta US dollar. Persetujuan ini akhirnya membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan bersama. Jobs menjadi kepala de facto setelah CEO Gil Amelio diturunkan pada bulan Juni.
Pada tahun 1957, ia resmi secara formal menjabat sebagai pimpinan eksekutif interim Apple. Pada tahun 2000, Maxford Expo, Jobs secara resmi menghapus embel-embel atau interim dari gelar jabatan di Apple dan menjadi CEO permanen. Jobs bermaklar pada waktu itu yaitu memakai gelar CEO. Tahun 2005, Jobs menanggapi kritik atas program daur ulang Apple yang buruk untuk sampah elektronik di Amerika Serikat dengan mengecam pendukung lingkungan dan pendukung lainnya pada pertemuan tahun Apple di Cupertino bulan April tahun 2006. Ia terus memproses program pendaur ulangan Apple, kemudian setiap pengguna Amerika Serikat yang membeli MacBook. Program ini meliputi pengiriman dan pembuangan ramah lingkungan sistem lama mereka. Pada tahun 2007, Apple memasuki bisnis telepon seluler melalui pengenalan iPhone, sebuah telepon seluler dengan tampilan multi-sentuh yang juga memiliki fitur iPod dan peramban web bergeraknya sendiri. Pengumuman pengunduran diri pada bulan Agustus 2011, Jobs resmi mengundurkan diri sebagai CEO Apple dan ia akan tetap menjabat di perusahaan ini sebagai ketua dewan perusahaan. Kehidupan bisnis Steve Jobs. Di sini saya akan membahas kekayaan, kasus pengunduran opsi saham, gaya kepemimpinan, dan penemuan. Kekayaan. Meski Jobs hanya digaji $1 per tahun sebagai CEO Apple, ia memegang 5,426 juta saham Apple, serta 138 juta saham di Disney. Forbes memperkirakan kekayaan bisnisnya mencapai 5,1 miliar US dollar pada tahun 2009 dan menjadikannya orang terkaya ke-43 di Amerika Serikat. Kasus pengunduran opsi saham. Pada tahun 2001, Steve Jobs diberikan opsi saham senilai 7,5 juta lembar saham Apple dengan harga pelaksanaan 18,30 US dollar yang digunakan seharusnya 21,10 US dollar sehingga menimbulkan pendapatan pajak senilai 20 miliar US dollar yang tidak ia laporkan sehingga pendapatan dan memicu adanya kebohongan, maka Jobs dapat menghadapi serangkaian tuduhan kriminal dan penalti sipil. Gaya kepemimpinan. Banyak komentar yang dilontarkan mengenai kepribadian Jobs yang agresif dan menuntut. Tahun 1953, Jobs masuk dalam daftar bos paling tegas di Amerika Serikat. Majalah Fortune dan Floyd Norman mengatakan bahwa di Pixar, Jobs adalah pribadi yang dewasa dan lembut dan tidak pernah mengganggu proses kreatif para pembuat film. Yang terakhir, penemuan. Jobs terdaftar sebagai penemu utama atau penemu pendamping pada lebih dari 230 hadiah paten atau permanen paten terkait serangkaian teknologi mulai dari komputer dan alat portable hingga antarmuka pengguna atau termasuk yang berbasis sentuh. Kehidupan pribadi Steve Jobs. Steve Jobs menikahi Lauren Powell pada tanggal 18 Maret 1991 dan pada tahun 1982, Jobs membeli apartemen di The San Remo, sebuah gedung apartemen di New York City dengan reputasi politik yang progresif dan tempat Demi Moore, Steven Spielberg, Stephen Martin, dan Putri Yasmin Aga Khan. Putri Hayward. Tahun 1984, Jobs membeli sebuah puri kolonial Spanyol berkamar 14, seluas 17.000 kaki persegi atau 16.000 meter, yang dirancang
oleh George Washington Smith di Woodside, California, dikenal sebagai Jack Kling House. Kesehatan Steve Jobs. Pada pertengahan 2004, Jobs mengumumkan kepada karyawan bahwa ia didiagnosis mengalami tumor kanker di pankreasnya. Prognosis kanker pankreas biasa sangat rendah, namun Jobs menyatakan bahwa ia mengalami tumor langka kurang agresif yang dikenal sebagai tumor neochordal cell itself. Pada tahun Agustus 2006, Jobs menyampaikan pidato intisari untuk Worldwide Development Conference tahun Apple. Penampilannya yang kurus, hampir kering, dan menyampaikan tanpa daftar yang tidak biasa, beserta pilihannya untuk mengalihkan bagian penting pidatonya kepada presenter lain, memunculkan banjir spekulasi tentang kesehatannya di media sosial internet. Pada tahun 2009, bulan April, Jobs menjalani transplantasi hati di Methodist University Hospital Transplant di Institute di Memphis, Tennessee. Pada tanggal 17 Januari 2011, 1,5 tahun setelah Jobs kembali di transplantasi hati, Apple mengumumkan bahwa ia diberikan cuti medis. Jobs mengumumkan kepergiannya melalui surat kepada karyawan yang menyatakan bahwa keputusan tersebut dibuat agar ia dapat fokus pada kesehatannya. Kematian Steve Jobs atau wafatnya Steve Jobs. Steve Jobs meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 5 Oktober 2011 akibat komplikasi kanker pankreas bentuk langka. Kematiannya diumumkan oleh Apple dalam sebuah pernyataan sebagai berikut. Kami sangat berduka untuk mengabarkan bahwa Steve Jobs telah meninggal dunia hari ini. Kecerdasan, semangat, dan energi Steve adalah sumber inovasi berharga yang memperkaya dan memperbaiki hidup kita semua. Penghargaan Steve Jobs. Yang pertama ada National Medal of Technology dari Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984. Yang kedua, pada tanggal 27 November 2007, Jobs digelar tokoh bisnis terkuat oleh Fortune Magazine. Tanggal 5 Desember 2007, Gubernur California Arnold Schwarzenegger dan Ibu Negara bagian Maria Shriver memasukkan Jobs ke California Hall of Fame yang terletak di California Museum of Art History, Women and the Arts. Bulan Agustus 2005, Jobs terpilih sebagai pengusaha paling dikagumi di antara remaja berdasarkan survei oleh Junior Achievement. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.